Oke ya, nah jadi kita akan lanjutkan materi kita. Mungkin masih ingat sebelumnya, maksudnya ketika kita discuss before, materi apa yang minggu lalu sempat kita bahas. Terakhir kita simple, banyak simple, simple. Kan present past terus, future. Nah ya. Simple present mengacu aktivitas yang mungkin kita lakukan dalam keseharian atau bisa juga menunjukkan sebuah kebenaran fakta dengan itu. Terus kalau past menunjukkan sesuatu yang lampau, sesuatu yang telah kita kerjakan. Terus future menunjukkan sesuatu yang baru akan kita lakukan, baru akan kita rencanakan, baru akan kita laksanakan atau lakukan di waktu berikutnya. Waktu yang akan datang. Nah, kita akan ke pola pagi. Jadi kita gunakan kalian sekalian karena hampir memiliki rumus yang sama. Oke, setiap verb menunjukkan tenses masing-masing. Mungkin masih ingat nggak? Present time. Verb berapa yang digunakan dalam present time? 1. Kalau past 2. Kalau future future. Verb berapa yang digunakan? 1. Nah, kalau pola pasifnya semua verb 3 pokok berarti salah ya. Pesan itu salah kan ya. Nah, sekarang kalau tenses yang ada continuous verb yang kayak apa? Seperti verb apa? Kalau pola continuous, jadi tenses yang ada pola continuous itu menggunakan verb berapa? Atau verb yang seperti apa? Segala tenses yang ada continuous-continuousnya. Verb lalu di verb segala tenses yang ada continuous, entah itu present atau continuous, penggunaannya sama ya. Verb 3 kalau pasif, kalau untuk aktif semua tenses pasti menggunakan verb 3 untuk pasif ya. Verb Nah, sekarang kita akan present continuous. Verb itu menunjukkan kegiatan aktivitas dilakukan kapan? Saat ini kan selalu saat ini. Selain itu sedang. Nah, berarti segala tenses yang ada continuous menunjukkan sedang. Nah, sedang dilakukan kapan? Kalau present itu saat ini berarti present continuous sedang dilakukan pada saat ini. Pada saat ketika si pembicara sedang berbicara, saat itu yang mungkin sedang dilakukan. Ketika kalian sedang duduk, saya sedang mengajar kok saya pernah. Nah, bisa juga ketika misal setiap pertemuan ya, saya pasti selalu tanya kabar, are you feeling good? Misal, perasaan kalian saat ini apa? Apa yang sedang kalian rasakan? Kondisi kalian saat ini atau sekarang seperti apa? Ini mesti selalu saya tanyakan ya. Saya pasti akan selalu tanya kabar setiap pertemuan. Barangkali ada yang kurang baik-baik saja kan, yang sedang baik-baik saja kan gitu ya. Nah, jadi saya selalu tanya, are you feeling now? What are you feeling now? Apa yang sedang kalian rasakan sekarang? Nah, ini juga bisa menunjukkan present continuous ya. Oke, what are you feeling now? Atau are you feeling now? Atau are you feeling okay? Are you feeling good? Bisa. Kalian baik-baik saja kan? Bisa seperti itu. Jadi ini berarti menunjukkan saat ini apa sih yang sedang kalian rasakan gitu ya. Nah, oke, sekarang. What are you feeling today? Are you feeling happy? No. Feeling sad? Yes. Feeling angry? Lagi marah sama orang? Yes. Oh iya. Lagi dibuat sedih sama orang ini? Yes. Lagi dibuat bahagia sama seseorang? Atau are you feeling boring? Kalian ada yang lagi cemas? Oh, pusing. Oh iya, pusing ya. Are you feeling saya lagi malu? Maksudnya bukan malu-malu itu ya. Saya bukan malu-malu ini ya. Saya malu. Excited itu sama dengan happy. Ya, are you feeling excited? Are you feeling happy sama? Ada yang kagetan? Are you feeling surprised? Oh iya, kita mengagetkan. Nah, jadi terus ini sama shy, saya malu, terharu sama. Jadi banyak sekali ya. Biasanya ketika menanyakan feeling perasaan
dia lagi santai. Are you feel relax? Ada yang lagi santai? Lagi santai apa? Oh. Nah, nervous itu deg-degan ya. Itu mas beda ya, nervous. Saya feeling nervous, ada orang yang namanya deg-degan gitu. Nah, kira-kira biasanya mengatasi pakai apa kalau orang deg-degan? Oh, bentar lagi uas ya. Iya. Oh, itu uasnya offline gitu ya. Saya jarang tidur, saya biasanya berkelana ya. Nah, ada yang merasa terganggu. Terus apa lagi ya? Ada yang lapar, ini semua kayaknya ya. Nah, confused, ayo bilang confused, ada lagi bingung. Bingung menghadapi uas ya. Bahasa Inggris 100 ya. Ya, ayo feeling sleeping aku. Nah, ada yang lagi kurang sehat, ada feeling sick. Ya, sebenarnya ayo feeling karena ada yang lagi terluka hatinya. Kaget loh kalian ya. Nah, kita ambil yang sebenarnya belum ya. Nah, ini ayo jelas aja lagi dulunya. Oh, biasanya itu lagi sayang-sayang ya. Biasanya begitu loh ya. Sekarang itu takut, afraid, namanya afraid ya. Nah, ada lagi takut puas ya misalnya. Nah, ini ada lagi frustasi nih. Oh, pikir puas ya. Masih Juli ya, masih lama. Oh, pikir tugas. Nah, ada yang passion itu tidak sadaran. Ada orang yang buru-buru. Nah, terus ini apa? Bangga. Terus, ini kepo. Ada orang yang kepo. Ingin tahu. Ya sih. Oke, nah kalau kita itu percaya diri. Oke, nah jadi bisa juga tadi ya menanyakan perasaan. What are you feeling now? Apa yang sedang kalian rasakan itu biasanya dirinya dengan kata sifat ya. Bisa kayak tadi bahagia, sedih, kecewa, for example, jealous dan sebagainya, nervous dan sebagainya. Bisa juga menyatakan aktivitas atau kegiatan yang saat ini sedang dilakukan. Jadi ketika pembicara ngomong, misalnya katakanlah itulah yang sedang dilakukan ya. Nah, biasanya ditandai dengan penggunaan to-nya SMA diikuti verb A. Tergantung sih subjeknya ya. Oke, N itu punyanya I. Kalau is he, she. Kalau A, they, you, sama B ya. Nanti diikuti kata kerja bentuk E ya. Ini agak sedikit berbeda. Nah, jadi fungsinya apa sih? Jadi fungsinya menyatakan sebuah perasaan, situasi, kegiatan yang terjadi ketika ya si pembicara sedang berbicara. Nah, misal I am teaching English now. We are sitting on the chair now, misalnya ya, kita sedang duduk di atas kursi. We are studying English now. I am teaching English now. I am feeling sleepy now. Aku lagi merasa ngantuk sekarang, tidur misalnya. Jadi sedang dilakukan ya pada saat ini ya, pada sekarang. Nah, misal the girl is walking to the class, misalnya seorang gadis sedang berjalan ke kelas. Nah, jadi itulah ya, jadi sedang mendapati otomatis yang saat ini sedang dilakukan ya. Dia feeling happy now, aku sudah merasa bahagia sekarang. We are feeling a little stressed now, misal kita sekarang lagi frustasi dan bikin puas misalnya. Pada saya seperti terus bisa juga menyatakan ini ya, ini sudah aktivitas sama saat ini sedang terjadi ya, sedang mengajar, sedang belajar. Nah, terus bisa juga menyatakan aktivitas aksi kebiasaan yang sebenarnya apa ya, sedang dilakukan, tapi mungkin masih mirip dengan aktivitas selanjutnya biasanya. Misal she is studying, misal we are studying English for exam, misal for next examination. Kita sedang belajar bahasa Inggris untuk ujian berikutnya. Nah, bisa. Jadi sedang dilakukan, tapi masih mirip dengan apa ya, dengan aktivitas selanjutnya ya. Jadi apa yang sedang kita siapkan untuk ujian misal berikutnya, ujian besok. Nah, terus bisa juga menyatakan
bisa sih, cuman ini jarang terpakai ya. Nah, biasanya aku menunjukkan rencana. Bisa juga yang kemarin kita bahas future ya, bisa we are going to meet. Nah ya, kita akan bertemu besok bisa. Atau menunjukkan sesuatu yang sementara. Nah, sampai nanti ada lama selanjutnya bisa be staying with his parents until he finds a new apartment bisa. Dia saat ini sedang tinggal sama keluarga sampai dia menemukan kosan baru, for example, seperti itu. Jadi ya masih ada langkah-langkah atau masih ada aktivitas selanjutnya dan bisa sangat dikombinasikan dengan tenses yang lain ya. Bisa. Jadi satu kalimat dia bisa double tenses. Terus bisa juga menyatakan sesuatu yang bisa berubah-ubah. Biasanya kayak relate dengan apa ya? Persentase atau apa ya? Sesuatu yang dia biasanya fluktuasi kayak naik turun ya, bisa. Price are increasing every month, misal harga itu selalu naik setiap bulan, atau price are decreasing every month, misal harga selalu turun. Jadi kayak harga yang naik turun, cuaca yang ibarat kata juga berubah-ubah, bisa menggunakan present continuous. Terus nah, penanda waktunya sebenarnya tidak banyak ya, biasanya menunjukkan kata now ya, bukan no ya, now pakai a ya. Kalau mengetahui no, kalau tidak no biasa punya no ya. I know, maka aku mengetahui. I know, aku tahu. Kalau ini now ya pakai a. Right now, saat ini, sekarang juga dulu pokoknya ya. Every sekarang kepada saat ini, today, hari ini ya, sore ini, pagi ini, siang ini. Nah, saya misalnya ya, untuk naik segera. Biasanya penanda waktunya memang nggak banyak sih kalau untuk present continuous ya. Nah, jadi gini, kalau dalam bahasa Inggris kan kata kerja, setiap perubahan kata kerja, penambahan apapun, nah itu kan ada rumus ya. Kemarin kita sudah sempat singgung verb satu yang present, ketika subjeknya she dia pakai SES, itu ada pola, ada rumus. Ketika membentuk apa ya, membentuk regular yang regular form pas 2 atau past tense ya, itu kan menggunakan ending DEJ, itu ada aturan. Nah, maka untuk membentuk verb itu juga ada aturan. Tidak semua kata kerja langsung bisa ditempelin ya, bisa dan nah ini ya, kita ke satu kata kerja yang diakhiri bunyi e, itu kan biasanya bunyinya tidak diucapkan ya. Misal kata menari, bukan dancer tapi dance. Nah, menulis, nah write, bukan writer gitu kan. Terus kayak menyukai, write ya write, bukan writer kan, seperti itu ya. Make ya jadi make ya, misalnya make, bacanya make ya, bukan bacanya make atau make kan. Nah, jadi kata kerja yang di ending itu biasanya tidak terbaca. Maka ketika nanti kita menambahkan e untuk menunjukkan sedang, kita tinggal mengganti huruf e ke huruf i, atau huruf e dihilangkan dari tambah e, maka dance jadi dancing, creating, making, writing, loving, misal apalagi ya, eating, misal apalagi ya, yang aturan ini. Nah, mungkin banyak lagi nanti bisa kalian cari. Terus yang kedua, kata kerja yang berakhiran vokal konsonan vokal ya, atau konsonan vokal konsonan, misal ya TH, EA, itu kan konsonan vokal konsonan ya, maka nanti di double ya, jadi double ya, konsonan terakhir harus di double ya. Misal cek jadi chatting, run, tapi bacanya cukup single ya, nggak usah cek jadi chatting, nggak usah dijasting ya, nggak usah running, nggak usah running, nggak usah pakai tasdid, nggak usah syarat ya, cukup dibaca single sit ya jadi sitting ya. Jadi swimming biasanya nggak ada bunyi loh, agak ke ya, ini nggak ada swimming, ini nggak ada ribet sekali swimming ya. Nah, writing ya, dancing bukan dancing gitu ya, jadi agak ke ya, sitting, cutting, swimming, running dan sebagainya ya, tampil ya. Terus 13, ketika kata kerja akhiran ie, maka dirubah jadi y baru tambah e, ini nggak banyak kata lain, jadi lain
sering. Nah ini kalau saya suka kata kerja yang ini nggak banyak. Terus yang keempat, kata kerja yang berakhiran double A, maka langsung tambahin si jadi free ya, lihat. I'm seeing you, maka sudah melihat sekarang. Free sama lagi. Ini nggak banyak sih, juga nggak banyak. Lebih banyak di form 1 di nomor 1 sebenarnya. Ya, 1 sama 2. Terus nomor 5. Kata kerja yang berakhiran L sebelumnya adalah vokal, maka huruf L harus didapat ini juga nggak banyak. Kayak kata travel jadi traveling, bacanya pun cukup singkat ya. Traveling cancel jadi canceling ya. Nah, secara umum semua verb tinggal tambahin atau kebanyakan itu di nomor 6. Acting, calling ya, enjoying, eating, drinking, going, walking, misal working, terus studying misalnya, doing dan sebagainya. Selebihnya kebanyakan di nomor 6. Terus kita lanjutkan. Nah, the break dancing is sorry, nggak usah jawab. Oh, ibu ini bisa jawab ya. Oke, kita kesini. Oh ya, oke, satu. Ya, please itu kan jangan kalau pakai ini. Tunggalnya pakai A, jamaknya pakai E, bacanya sama ya, tapi tulisannya beda ya. Jadi ini jamak maka A ya. Sebelum berjalan ke toko 2, 3, benar ya, 5, 7, is ya, 8, lebih es sebenarnya. Dan is itu timur ya. Lebih ke es ya. I am is ya. Es agak ke E ya, bukan is ya. Is itu nanti timur. Tidak is timur, tengah is kan bacanya es, kali ini is. She is bukan she is ya. She is agak ke E. Ya. Oke, 1, 2, oke, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, oke. Nah, bagaimana ketika kita itu bentuk negatif? Ya, misal saya sedang tidak belajar bahasa Inggris, apakah saya sedang belajar bahasa Inggris? Nah, kita nggak butuh yang namanya kata belajar, do, does, did, atau apalah ya. Nah, jadi kita langsung saja dipakai kata. Nah, cuman itu harus sesuai subjek ya. Ini wajib tidak akan diubah sepanjang masa, insya Allah ya. Ini tidak akan berubah ya. Terus form A nanti lihat di pembentukan yang tadi. Lalu untuk membentuk konstruktif subjek punya SMA diikuti form A. Ya, keterangan waktu tetap duduk manis di belakang ya. Negatifnya subjek punya SMA plus stop, langsung ditambah not, langsung diikuti form A. Interrogatifnya to-be-nya SMA plus subjek plus form A. Nah, I am reading book now. Saya sedang baca buku sekarang. Saya tidak lagi sedang membaca buku atau saya tidak sedang membaca buku sekarang. Maka tinggal ditambah I'm not reading book now. Terus interrogatifnya ya tinggal polanya dibalik kayak positif. Am I reading book now? Nah, terus kalau jawabannya bakal ngikutin. Kalau pertanyaannya M, maka ya jawabannya ini juga akan sama itu ya. Yes, I don't know, I'm not. Terus misal you are reading a new novel, kamu sedang membahas sebuah novel baru. You are not reading a new novel. Are you reading a new novel? Maka ya tinggal jawabannya. Ketika kamu pasti jawabannya saya ya, maka tinggal yes, I don't know, I'm not. Jadi yang menanyakan apakah bisa pakai to be ya, maka tergantung tenses ya, tidak seperti ketika misal kita menanyakan apakah dalam bahasa Indonesia. Nah, kita langsung ke pasif ya, karena ini lebih simpel. Nah, terus membentuk pasifnya gimana?
tadi SMA verb ing, SMA kan verb ing, ya. Nah, ketika kita ingin membentuk pasif, maka ini tetap dipakai. To be sesuai subjek tetap dipakai ya. SMA tetap dipakai. Nah, perubahan agen dari pronoun subjek ke objek ini akan tetap berlaku samaan. Jadi me, you tetap you, we jadi us, they jadi them, she jadi her, he jadi them, tetap it sama ya. Bukan itu makan ya, it. Nah, kalau tadi is ya, bukan is timur ya, is ya. Ya maka bukan itis tapi itis, biasanya agak it, apa ya agak i ke e ya, enggak it banget gitu loh, maksudnya enggak. Nah, itis biasanya seperti itu. Nah, aku terus bulan-bulan e banget ya, cuma dia agak i, agak sedikit ke e. Karena kalau bahasa Inggris itu kan seperti itu ya, jadi enggak selalu murni bunyinya, masih agak hampir-hampir. Nah, oke ya. Nah, terus misal subjek plus to be SMA dipakai lagi plus being ya, being bukan be SMA langsung pakai ya, tetapi being itu tulisannya gitu, tulisannya being, bacanya being ya. Diikuti verb 3 setelah tenses pasif verb 3 garis baik. Negatifnya subjek to be-nya SMA plus not plus being verb 3. Interrogatifnya to be-nya SMA plus subjek plus being verb 3. Nah, I am writing a novel. Saya sedang menulis sebuah novel. Nah, misalnya, maka objek diletakkan ke depan a novel. Nah, is ya, novel is misal being ya, novel kenapa pakai is karena ini ya, karena sebagai benda ya, maka dia pakainya is. Terus sebuah novel tidak sedang saya tulis atau sebuah novel tidak ditulis oleh saya, sedang tidak ditulis oleh saya, maka ya dengan novel is not being written by me, is not bisa disingkat isn't ya. Terus interrogatifnya kayak proses tidak dibalik, is a novel being written by me. Maka kalau jawabannya seperti itu ya, maka ya yes no questionnya tinggal diikutin. You are reading the books now. Kau sedang membaca buku sekarang. Membawa ya. Maka the books turun, the books karena dia sama pakainya the books are being. Terus verb 3 ya, dari guru pakai ing ya, by you. Negatifnya the books are not being borrowed by you. Terus interrogatifnya the books being borrowed by you. Maka jawabannya tinggal ikut ya. Kalau ini mesti jawabannya mesti ya. Yes, I am polanya tidak seperti itu. Kita akan coba we are studying English now. We are kita sedang belajar bahasa Inggris sekarang bahasa Inggris sedang belajar oleh kita. Maka English kita butuh buku SMA mata kuliah, mata pelajaran itu belajar sama is ketiga dari studying ya. Udah apa? Karena bahasa Inggris itu kadang tulisannya apa? Bacanya apa? Ya baik. As ya, ini as. Kalau ini bacanya apa? S. Dari English. Nah, keterangan
sesuatu tetap di belakang. Maka ini tinggal diikutin ya. This is not being studied by us now. Katanya tinggal dibalik ya. Is English is studied now. Ini jam-jam saya tahu ya, jam 12 ya. Sebelum 12 saya bisa selesai. Maka jawabannya kalau disuruh question maka yes, she is no. Ibuku sedang membeli buah di pasar sekarang. Maka objek di depannya terus satu tambah itu nggak masalah juga ya. Terus A benar, terus diikuti tadi. Bab 3 dari kata bagi. Baik. Nggak beraturan, tapi yang khusus. Bahasa ketika itu mesti tunggal ya. Iya. B Windows A ya, jendela. B K ya, K. Dan eaten ya, 5. A ya. B watch. Nah, ini ketika dasar makan itu apa yang berbeda di subi ya, sampaikan di subi. Orang KPA kita acak ya, orang KPA ya. Kuncinya apa? Itu beda present. Jawabannya mesti present. Mesti ya, kalau itu punya SMA mesti jawabannya juga SMA. Mesti kan present ada tanda itu berubah jadi past tense ya. Oke ya, 8. B oke ya. Lawas kubis itu kecil-kecil. Ini satu kubis itu sama baterai yang kecil. B ya, pertanyaan sedang dijawab oleh murid apa ya, siswa-siswa 11.
continuous. Nah, itu pasti juga. 3. Oke ya. Message. Kalau itu saya ganti message. Beda ya. Message ya atau message. Itu di bagian spell. Sinonimnya P, maksudnya P 15. C, Jesus itu kayak cucian, kayak pikirin jelas dari teman-temannya ya. C ya, pelajaran, mata kuliah, kemudian dan oke ya. At the moment itu ya bisa segera secepatnya. Apa yang bisa segera saat ini juga bisa at the moment now, right now. D proses A ya, proses kotak bukan motif tapi lebih ke kotak, misalnya kotak lagi bukan kotak motif ya, bukan kotak bukan proses ya. Terus kalau dari sana punya suatu toko bisa ya, administrasi bisa. Bisa. Nah, sekarang kita ke pasif. Nah, soal ke pasif ke pas continuous. Nah, kalau tadi present continuous sedang dilakukan pada saat sekarang. Saat ini sedang melakukan itu, sedang mengerjakan itu, sedang merasakan itu. Nah, maka kalau past continuous sedang dilakukan tetapi di waktu yang lampau, tidak ada kaitannya sama sekarang. Sekarang belum jadi cocok. Sedang dilakukan di waktu yang lampau. Kalau past continuous sedang dilakukan saat ini, ngajar, sedang mengantuk, misalnya sedang minum, sedang makan, sedang tidur dan sebagainya. Kalau past continuous berarti ya sedang dilakukan waktu yang lampau, nggak ada kaitannya sama sekarang. Biasanya ditandai penggunaan to-be-nya plus OE. Bus siapa yang memakai? He. Kalau he satu lagi sudah mulai ya, ternyata tanya nanti. Terus kalau udah siapa yang pakai? Debut sama ya, bacanya bus ya, bukan beros ya. Kalau ini ber ya, bukan ya. Nanti artinya di mana? Oke, nanti diikuti mungkin. Nah, terus untuk membentuk hal yang tadi tampil ya, jadi kita nggak usah bahas lagi. Nah, sedang dilakukan di waktu yang lampau, berarti kalau menuju waktunya ya waktu yang lampau. Seperti past tense menuju waktunya kayak past tense, yesterday morning, kemarin siang, kemarin pagi, kemarin malam, last night, last Sunday, last week, last month, last year, last Friday dan sebagainya. Jadi seperti memang sudah lampau. Atau diikuti titik-titik ago ya. 2 days ago, 2 hari yang lalu, 3 days ago, a week ago, 2 weeks ago ya. Kalau tanggal yang nggak pakai S, tapi kalau 2 ke atas dipakai S ya, 2 days ago. Terus 2 weeks ago, kalau seminggu yang lalu, a week ago nggak pakai S, 2 months ago. Kalau 1 bulan berarti 2 months ago ya, 2 ke atas. Setahun yang lalu, a year ago bisa, 2 tahun yang lalu, 2 years pakai S. Terus tanggal yang sudah lampau, bulan lampau, tahun lampau, peristiwa yang memang sudah lampau ya. Jadi tahun bulan atau tanggal yang sebelum sekarang. Oke, masa jawab dong? Oh ini, oh ya, Oke, biasanya past tense itu past continuous itu biasanya bisa digabungkan dengan past tense. Misal, I was studying, aku sedang belajar ketika konser berbunyi. Nah, aku sedang
sedang belajar ketika konser misal. Apakah sekarang masih belajar? Enggak, pas kondisi itu kayak gini misal, kayak sedang dilakukan tapi di waktu yang lama. What did apa misal what was apa ya misalnya kemarin lagi ngapain sih bisa? Oh kemarin jadi kemarin aku lagi nonton film. Sekarang masih nonton. Nontonnya kemarin udah tak telepon kok nggak ngangkat. Lagi ngapain? Oh kemarin posisinya aku sedang tidur. Sekarang apakah masih tidur? Nggak ceritakannya. Kemarin kalian lagi pergi kemana sih? Bisa. Oh kemarin sedang pergi ke bioskop. Sekarang udah nggak cuma cerita doang. Jadi ya pas kondisi itu kayak sesuatu yang memang apa ya sedang dilakukan, tapi di waktu yang memang sudah lama ya, dan itu nggak ada kaitannya dengan sekarang ya. Jadi pas kondisi itu lebih ke situ. Hanya saya tambah ya, fungsi kayak gitu. Sebentar ya. Untuk konsep fungsinya mas Tony itu sudah keluar. yesterday atau misal I was watching a new movie last night. Semalam aku sudah nonton film baru. Sekarang aku seorang nonton bercerita. Ini loh aku lagi nonton. Sekarang udah nggak bercerita. Jadi pas segala sesuatu yang terjadi dengan pasang mau tidak cuma teori. Ya. Nah, bisa juga menceritakan misal minggu lalu kita sedang belajar bahasa Inggris misalnya sedang belajarnya minggu lalu pas sekarang atau misal waktu ini mungkin belajar yang lain jadi kayak orang cerita. Terus bisa juga menyatakan peristiwa kejadian yang saat ini sedang dilakukan ketika ada aktivitas lain yang terjadi. Misal I was cooking when my parents arrived at home yesterday. Aku sedang masak ketika orang tuaku sampai rumah kemarin. Dia cerita kemarin posisinya dia lagi masak pas orang tuanya pulang. Sekarang apakah masih masak enggak? Apakah orang tuanya masih di rumah? Ya kemarin nggak tahu sekarang. Jadi intinya bisa dikaitkan dengan tenses yang lain. Bisa gini saya terus bisa juga menyatakan peristiwa kegiatan aktivitas yang terjadi di waktu yang sama tapi di waktu yang lama. Jadi kayak ada susunan aktivitas
menerima, seperti lagi game, ya seperti itu aja, kayak orang cerita aja. Terus bisa juga menyatakan aktivitas yang biasanya terjadi secara bertahap, ya. Jadi kayak biasanya kayak unsur alam, matahari lama sedang mekar, terus katakanlah matahari prosesnya sudah mulai terbit, mulai terbenam. Aku juga pakai past continuous, tapi mungkin jarang ya. Nah, terus gini nih, boleh nggak kita kaitkan dengan tenses yang lain? Boleh. Past tense, ini past itu bunyi sama past continuous. Kalau kita bolak-balik nggak masalah ya. Misal past continuous kan dulu baru past tense. Misal was were plus verb A, baru nanti kita tambahkan past tense subject verb 2 ya. Misal I was eating when you visited me yesterday, tapi diikuti kata hukum. Aku lagi makan ketika kamu main ke rumahku kemarin. Saat ini lagi makan. Aku tuh lagi makan pas kamu main ke rumahku kemarin. Saat ini lagi masih makan. Sebenarnya masih main. Jadi kayak cerita. Pas kemarin kamu ke rumahku, aku lagi makan. Sekarang orang kemarin, ya apa kita berbicara hal yang lalu ya. Terus boleh juga dibolak-balik pasnya dulu baru pas continuous. I visited you yesterday when you were eating. Aku main ke rumahmu kemarin ketika kamu lagi makan. Ya udah. Sekarang terus saya naik bercerita. Ini loh pas tak lari, saya lagi makan. Bisa gitu ya. Atau misalnya ini loh pas tak apel ini, bocah ini lagi ngomong ya. Jadi seperti itu. Udah kita lakukan dengan tenses yang lain ya. Nah, oke sekarang ini nih ya, fill in the blank by using was or were. I was ya. Oke, 2 was ya. Oke, 3 were, 4 was, 5 were. Dan up itu mati lampu. Layout sama dan up itu ulangan ya. Terus pasang belanja ulangan ya. Mati lampu, mati listrik ya sebenarnya bukan mati lampu, mati lampu sebenarnya ya. Mati listrik ya. 5 were, 6 7 were ya. Hujan kita terus stay. 8 is it's sama children. 9 was 10. Nah ini terus bagaimana kita membentuk negatif interrogatif polanya sama kayak present continuous. Jadi saya mau sekalian cuma diganti to be saja. I, she, it, us, you, they, were ya. Nah positifnya subjek diikuti to be, was, were, verb A ya. Negatifnya subjek to be-nya was, were plus not plus verb A. Terus interrogatifnya to be-nya was, were plus subject plus verb A. I was reading book yesterday. Kemarin aku lagi baca buku. Apakah sekarang baca bisa? Maksudnya ini sekarang ada aktivitas yang lain. Maka negatifnya I was not reading book yesterday. Interrogatifnya tinggal lagi pada was I reading book yesterday. Maka jawabannya tinggal ikutin ya. Tinggal yes I was no ya. Maka jawabannya yang ikutin. Pakainya yang lengkap. You were listening to the music last night. Kamu sedang mendengarkan musik semalam. Sekarang itu juga kemarin kan. Nah, you were not listening to the music last night. Boleh disingkat ya, disingkat boleh disingkat boleh tidak. Terus interrogatifnya were you listening to the music last night? Maka jawabannya ketika kamu, maka jawabannya pasti saya. Yes, I was, no, I was not. Jadi, nah menanyakan apakah selain tadi pakai is dan a, sekarang juga bisa pakai is dan were. Terus kita akan ke sini. Nah, terus membentuk pasif sekalian. Polanya sama kayak tadi, cuma diganti to be sama, cuma ganti to be-nya saja. Was dan were ya, I, she, it pakai was, ini pakai bersama. Nanti penanda waktu yang memang lampau. Kalau tadi present continuous penanda waktunya yang tadi. Kalau pas continuous berarti waktunya kayak pas lampau ya. Terus menggunakan ketiga sama
verb 3. Negatifnya subjek to be buzzword plus not plus being verb 3. Interrogatifnya to be buzzword plus subjek plus being plus verb 3. We were studying English last night. Kita sedang belajar bahasa Inggris semalam. Sekarang udah enggak. Pasifnya English plus being studying ya, English turun, English dia tunggal, makanya plus ya, English was being studied by us last night. English was not being studied by us last night. Interrogatifnya tinggal plus English being studied by us last night. Tinggal yes, we were, no, we were not, misal seperti itu jawabannya. I was buying some novels yesterday. Aku sedang membeli beberapa novel kemarin. Sekarang udah enggak, punya kemarin. Maka ya tinggal some novels turunnya. Some novels karena ada some si jamak novels, maka memakai verb. Some novels berbiak vertiga dari by home ya, irregular. Maka some novels berbiak home by ini yesterday. Negatifnya yang tinggal tambahkan some novels berbiak home by ini yesterday. Interrogatifnya tambah dibalik ya, positif. Some novels being home by ini yesterday. Maka jawabannya tinggal dibalik yes or no. Oke. Cuma dibalik itu kalau sorry. Kita sudah mengerjakan bahasa skenario. Sekarang kita juga dengan tes ya. Maka yang tinggal di not atau di ya. Maka pasifnya, maka objek dibalik nah kita di pasif past continuous was over ketiga dari kata ju dan Johnny, dan itu gunakan ini berarti dan lain kantor tulisan ini ya bacanya maka tinggal not atau was maka itu tinggal kita coba satu kali lagi. Sekali-kali main satu. Oh ya udah, nggak apa-apa ya. Kamu aja ya. My mom was bringing vegetables yesterday. Ibuku sedang membawa sayur-sayuran kemarin. Maka yang tinggal di terus pasifnya maka ya sama-sama bring dari kata bring. Kalau tiganya apa? Benar. Kalau bring
Pabrik produk kaca benar. Oke, yesterday. Tambahin. Nah, ini dia. Ini soal. Kalau tuh bayangkan kalau presentasi kaca. Pokoknya kalau tuh punya kapal, jawabannya lapau. Tuh punya presi, jawabannya presi. Oh iya, sorry. A. Beach, wis. Oh. Kalau beaches, Itu bagus. nggak selalu jawabannya ini harus jawabannya harus jawaban kok bisa kalau ini tuh biji soal aktif sama tuh biji pasif nggak selalu sama kan harus subjeknya baru enggak kan tuh biji aktif sama tuh biji pasif nggak selalu sama mesti kalau presi jawabannya presi tetapi itu nggak jawabannya nggak mesti sama ya karena nanti ada objek tertarik jadi subjek baru mau kan nah hati-hati ini kok itu sepele ya aku soal saya kayak gini saya nggak mainkan Fortiga saya cuma mainkan Kopi ya Fortiga bisa enak bisa ada semua tuh bina yang saya mainkan ya ini dia dijawab si bingung orangnya kita lagi bahas pas continuous ya soalnya tubinya pas jawabannya Indonesia tubinya pas nggak sama itu satu juga ya terus biayanya itu produk itu mesti tunggal mesti ya launch ya 7 oke ya karena kita terus drawing a picture harus ya oke 8 ya terus biaya kok jadi sedih untuk masih loh ya sekilas saya kasih manis ya nah sekilas memang tubinya beda peran kan terus being boss nah kan itu ya terus being boss hall itu apa kan aula itu baru kalau aku itu ya itu cenderung tunggal kan ketakannya jamak ya beberapa piring sup ayam enak tuh ya siang-siang 14 AC air conditioner itu AC ya saya ini sampah itu AC sih kalau TV television AC itu air conditioner tahu pikirannya apa singkatan kayak misal ini ya CPU gampang nih ngambil komputer CPU tahu panjangannya enggak
internal processing unit. Oh iya. Nah, tapi sebenarnya dasar loh ya, dasar banget. Kalau PC, ayo. PC, pernah lihat komputer PC, PC misalnya apa? Personal, dasar banget sebenarnya ya. Dan saya itu dasar sebenarnya PC gitu ya. Asing gitu ya. Ini nanti ada tambahan apa gitu ya? TV, television, TV ya. D ya, flowers. 16. Apa ini? Beda. Kan sama juga ya. Tapi itu irregular, jadi dia satu dan tiga sama, katanya cuma beda kayak orang nggak cari full card ya, full sama card itu irregular, jadi full 1, 2, 3 itu sama, nggak ada lagi, nggak ada komputer, nggak ada itu card yang nggak ada satu keren ya, ketiganya juga ada, itu perkecualian. Terus mulai bingung ya. Sampai H ya. Kulit kita, kamu di soal nggak kesekitarnya ya? B. Fans itu pagar, gerbang, sama dengan C. B belut siapa pakai S ya. Iron itu sertifikat. Terakhir A. Oke ya, selesai.
Oke, JPK 09. JPK 10. Ya, JPK 11. JPK 12. JPK 13. JPK 14. JPK 15. DPK 16, DPK 17, DPK 18. 18 ada apa enggak? Oke ya. Sekarang kita ke SA ya. SA 003 sakit. Oke, SA 004. Oke, SA 11, SA 13, SA 14. Dimas. Oke, SA 17, SA 18, SA 19, SA 20, SA 26, SA 28, SA 37, SA 43, SA 45. Oke, SAK 01, SAK 02, 03, 04. Izin 04. Oke, ya, ya. Oke. Kita masih ada satu pertemuan untuk penuntasan ya, sambil kita nanti ada beberapa soal. Ya. Nah, jadi kita masih ada perfect, resume sama perfect. Nanti kita sekalian tanya karena hampir memiliki pola yang sama ya. Jadi kita masih ada satu pertemuan, nanti kita lihat ya apakah Selasa bisa apa enggak ya. Pokoknya nanti info-info saya langsung ke grup ya. Masih Mas respon dulu ya. Udah itu loh ya. Pokoknya paling enggak nanti pokoknya hari Senin ya. Coba kalian buka ya. Kalau bisa Selasa, takutnya nanti ada jadwal uji saya ya. Ya. Jadi pokoknya Senin atau misal Senin paling enggak buka grupnya ya. Seperti itu. Jadi kita masih ada pertemuan 14 untuk menyelesaikan perfect ya. Oke. Terus tugas sudah dicicil, oke ya. Nanti silahkan bisa ya dikerjakan pada ya ujian untuk methode yang sudah tersedia ya. Kalau sudah selesai bisa langsung disimpulkan nggak apa ya. Jadi belajarnya network ya udah di box gitu ya. Di box kan ada logonya berapa penting di box itu. Nanti berasanya. Yeah, that's all. That's what we need to do. Thank you very much for your attention. See you next week. Wassalamualaikum.